Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk terus mengikuti pembacaan Alkitab kita, kiranya kita bertumbuh dalam firman Tuhan. Hari ini kita masuk dalam episode 3 April, dan sebelumnya saya undang kita mari berdoa di dalam Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini untuk hari yang baru bagi kami. Kami bersyukur sepanjang malam Tuhan menyertai istirahat kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam kekuatan yang baru, dan kiranya sepanjang hari ini firman-Mu menuntun kami boleh melangkah dalam rancangan-Mu, dan biarlah hidup kami sepenuhnya berkenan di mata Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tema kita pagi hari ini, memberi bukan karena memiliki. Memberi bukan karena memiliki. Saya bacakan dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Puji Tuhan. Dalam bacaan kita pagi hari ini, Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk memberitakan Injil, untuk menyembuhkan orang. Dan sekembalinya murid-murid Yesus, mereka menceritakan kepada Yesus apa yang mereka kerjakan, bagaimana Roh Tuhan bekerja atas mereka. Dan Yesus membawa mereka menyingkir ke sebuah kota. Mereka mengambil waktu, Yesus mengambil waktu bersama dengan murid-muridnya. Mungkin Yesus juga mau berbicara secara pribadi. Dan mereka menyingkir ke sebuah tempat bernama Betsaida. Tetapi kita melihat, ternyata banyak orang yang mengetahui. Banyak orang mengetahui bahwa mereka akan mengambil waktu ke sebuah tempat, dan banyak mengikuti mereka. Alkitab mencatat lebih daripada 50.000, lebih dari 5.000 orang. Dan ternyata Yesus juga tidak menolak mereka. Walaupun mungkin murid-murid sudah lelah, Yesus juga sudah lelah, dan Yesus tetap menerima mereka. Dan Yesus mengajar mereka, mengajar Injil Kerajaan Allah, bahkan menyembuhkan orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Waktu tidak terasa sudah menjelang malam. Secara rohani, orang banyak itu puas. Mereka bersuka cita. Tetapi secara jasmani, mereka sudah waktunya juga untuk makan. Bahkan juga untuk mencari penginapan karena sudah menjelang malam. Sementara mereka ada di tempat yang sunyi, dikatakan Alkitab. Dan murid-murid Yesus mengusulkan kepada Yesus supaya mereka pergi mencari penginapan-penginapan di desa-desa terdekat, penginapan-penginapan terdekat begitu. Dan juga supaya mereka bisa membeli makanan, karena di tempat yang sunyi itu sulit bagi mereka untuk mendapatkan makanan. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada murid-murid? Kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Dan murid-murid pun berpikir, bagaimana guru kami bisa memberi mereka makan? Dari mana kami memperoleh uang yang banyak untuk memberi makan sebanyak ini? Padahal sebelumnya murid-murid pun sudah punya pengalaman rohani. Ketika Yesus mengutus mereka, sudah mereka melihat mujizat-mujizat Tuhan. Dan sebetulnya harusnya murid-murid ini juga harus beriman bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan.
Karena mereka sendiri pun mengalami kuasa Tuhan. Mereka sendiri pun mempraktekkan bagaimana kuasa Allah itu bekerja. Tetapi yang menjadi alasan mereka, tidak mungkin. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus berkata apa? Yesus meminta 5 roti dan 2 ikan itu. Bagi murid-murid bukan perkara mudah untuk memberi makan 5.000 orang lebih dalam kondisi tidak siap, dalam kondisi tidak mendukung. Tapi Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Saya bagikan pagi hari ini ada 3 poin. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, Yesus mengajarkan kepada kita. Supaya apa? Supaya murid-murid, supaya kita orang percaya tidak boleh lari dari tanggung jawab. Amin. Yesus mengajarkan kepada orang-orang yang percaya supaya kita tidak boleh lari dari tanggung jawab. Kamu harus memberi mereka makan. Walau dalam kondisi tidak memungkinkan, tetapi kita harus tetap mencari cara untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Dan kita percaya bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Bagaimana saudaraku? Apakah setiap kita juga hari ini sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi pergumulan? Jangan lari dari pergumulan itu, jangan lari dari tanggung jawab. Hadapi saja, amin. Bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, tidak boleh lari dari tanggung jawab. Yang kedua, saudara, kita dituntut memberi bukan karena kita sedang dalam kelimpahan. Kita memberi bukan karena kita sedang dalam berlebih. Tetapi apapun yang kita miliki, Tuhan bisa menjadikan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk memberi, berilah. Seberapa yang kita bisa beri, berilah. Jangan tunggu memberi setelah memiliki kelebihan. Ketika sudah berlebih baru kita mau memberi. Tidak seperti itu yang diajarkan oleh Yesus. Hanya ada 5 roti dan 2 ikan, itu berikan. Dan Tuhan jadikan 5 roti dan 2 ikan itu memberkati banyak orang. Dikatakan lebih daripada 5.000. Banyak orang yang menerima berkat Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, jangan menjadikan diri sendiri menjadi target perhatian. Jangan menjadikan diri sendiri yang menjadi target perhatian. Orang egois meminta dirinya diperhatikan daripada memberi perhatian kepada sesama. Murid-murid Tuhan, mereka sedang letih. Mereka juga sedang lapar. Karena memang sudah waktunya untuk makan. Tetapi Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kita harus fokus. Perhatian kita harus fokus kepada orang banyak yang sedang membutuhkan, yang sedang lapar ini. Kita harus memfokuskan diri kepada orang yang sedang butuh perhatian ini. Saya pernah mendapatkan proposal, saudara. Isinya begini, saudara. Saling membantulah kamu. Dikutip ayat Alkitab yang mengatakan saling membantulah kamu, katanya gitu, saudara. Ya, tetapi intinya saling membantu itu, dia menjadikan target yang menjadi saling membantu itu untuk dirinya sendiri. Saya lebih setuju, saudara, ayat ini dikutip untuk kita memberi. Amin. Jadi kalau kita mau memberi, kita kutip ayat ini, saling membantulah kamu. Yesus mengajarkan kepada kita pagi hari ini, jangan menjadikan diri sendiri menjadi target perhatian. Yesus tidak ingin murid-muridnya melakukan hal itu. Tidak mau seperti itu. Walau murid-murid juga sedang lapar. Dan kita melihat, saudaraku, murid-murid juga patuh terhadap Tuhan. Dan ternyata bukan hanya 5.000 laki-laki, dan tidak dihitung anak-anak, perempuan yang makan. Alkitab mengatakan semuanya makan sampai kenyang, dan bahkan berlebih. Dikatakan Alkitab, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Artinya apa? Murid-murid juga mendapatkan makanan, saudara.
Murid-murid juga mendapat perhatian dari Tuhan. Karena apa? Mereka juga sudah belajar menjadikan orang lain yang menjadi target perhatian. Kita percaya, saudaraku, ketika kita menjadikan orang lain menjadi target perhatian, dan Tuhan juga sebetulnya tidak lupa memperhatikan kita. Amin. Jangan menjadikan diri sendiri menjadi target perhatian. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini buat renungan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya Roh Tuhan bekerja atas firman-Mu. Roh Tuhan memberkati firman-Mu sehingga menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.